Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Masih dalam lanjutan turnamen FIDE Grand Prix yang kedua di kota Belgrade, Grandmaster Vidit Santos Gujarati asal India berhasil menaklukkan perlawanan Grandmaster asal Rusia, yaitu Grandmaster Vladimir Fedoshev. Bagaimana kira-kira permainannya? Langsung saja kita bahas ya. Di sini Grandmaster Vidit Santos Gujarati yang menggunakan catur bawah putih memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh Grandmaster Vladimir Fedoshev. Ini adalah pembukaan pertahanan Hindia, pion C4, pion E6, kuda C3, dan gajah B4 yang merupakan ciri dari pembukaan pertahanan Hindia Nimzo. Menteri C2 memberikan bala bantuan terhadap kuda putih dan rokade pendek oleh hitam. Pion ancam gajah, dan di sini teorinya wajib gajah pukul kuda, karena kalau gajah mundur pasti buang-buang tempo dan impactnya atau dampaknya putih lebih mengontrol permainan. Gajah pukul kuda skak, menteri pukul gajah, dan pion B6. Gajah G5 dan gajah B7, lalu pion F3. Pion D5 mengajak pertukaran pion petak pusat, pion pukul pion di petak D5, pion pukul pion, dan pion E3. Benteng E8 dan gajah ancam benteng. Pion kembali ancam gajah dan gajah mundur ke A4. Kuda B menuju petak D7 dan kuda E2, lalu pion H6 ancam gajah putih. Gajah mundur di petak H4 dan gajah A6 mengancam kuda putih. Ini cukup berbahaya. Ini dapat membuat putih menjadi kesulitan rokade sehingga putih melakukan langkah gajah mundur ke petak D1 agar keinginan rokade dari putih mulus. Menteri E7, gajah mundur ke petak F2. Tujuannya adalah untuk menjaga pion putih di petak E3. Tapi ini walaupun langkah yang kelihatannya super defensif dan buah-buah putih cenderung di belakang semua, tetapi menurut analisa komputer permainan dari putih masih sangat bagus dan juga secara posisi sama kuat ya antara putih dan hitam. Pion ke petak C5, menteri D2, benteng C8 dan rokade pendek oleh putih, lalu kuda B8, benteng E1, kuda C6, dan kuda ke petak C3, kuda A5 dan pion B3, lalu menteri mundur ke D8, benteng C1, benteng E6, dan pion pukul pion di petak C5, lalu pion pukul pion. Kuda A4 ancam pion 2 kali, dan benteng C6 melindungi pion, dan gajah H4 ancam kuda. Kuda mundur ke petak B7 dan gajah C2. Menteri A5 mengajak pertukaran menteri oleh hitam yang diterima oleh putih. Menteri pukul menteri, kuda pukul menteri, dan benteng ke petak D1. Jelas jika nanti gajah pukul kuda, maka pion hitam yang ada di petak D5 akan didapat oleh putih. Tapi tentu hitam pasti tahu rencana dari putih tersebut sehingga pion ancam gajah di petak G5 dan gajah mundur ke G3. Benteng E6, langkah kesalahan dari hitam. Jelas ya, teman-teman pasti tahu cara menghukumnya. Dengan gajah menuju petak F5, di sini adalah cara mengancam atau menghukum yang paling tepat karena mendapatkan benteng. Walaupun sebenarnya menurut analisa komputer langkah terbaik adalah benteng ke petak B1, namun itu tidak terlalu bermasalah karena yang penting di sini mendapatkan keunggulan secara materi. Kuda pukul pion di petak B3, pion H4, dan benteng ke petak C6.
gajah pukul benteng, pion pukul E6, pion pukul pion di petak G5, dan pion pukul pion di petak G5. Raja F2. Nah, di sini Grandmaster Vidit Santosh Gujarati sebenarnya secara posisi unggul plus 2, cukup besar. Namun, lihat pion hitam yang ada di lajur C, D, dan E sangat berbahaya karena bergandengan, dan tentu saja itu akan sangat menyulitkan bagi putih ke depannya. Dan kita akan menyaksikan bagaimana cara putih menangkalnya karena memang ini cukup berbahaya. Pion ke petak C4 dan gajah ancam kuda. Kuda mundur ke petak D7 mengancam balik gajah putih dan gajah C3, lalu gajah ancam kuda. Kuda mundur ke petak B2 dan kuda C5, benteng H1, dan kuda skak di D3. Ini pasti paksaan ya, sehingga harus kuda pukul kuda di petak D3. Oh, sebenarnya di sini harusnya raja pindah ya. Tetapi di sini putih melakukan kesalahan. Kuda pukul kuda, pion pukul D3, lalu benteng skak di petak H8. Sebenarnya ini adalah langkah yang blunder ya. Dan menurut analisa komputer, dari langkah ini membuat putih dan hitam posisinya seimbang lagi. Namun sayangnya hitam nanti kedepannya juga melakukan langkah-langkah yang kurang bagus. Dan hitam melakukan langkah raja F7, benteng skak di petak H7 harusnya kembali ya. Raja ke petak G8, tapi sayangnya hitam melakukan langkah blunder dengan raja ke petak E8. Maka ini situasinya beda. Dan jelas putih sangat unggul di sini dengan posisi plus 3,8 sangat besar. Jadi di sini susah bagi hitam untuk comeback. Padahal tadi jika raja ke petak G8 itu pasti seri ya, tinggal bolak-balik. Kalau menurut analisa komputer seperti itu. Kita lanjutkan. Pion ancam gajah, gajah pukul pion di petak A4, dan gajah F6. Pion E5, gajah pukul pion di petak G5, kuda C5, dan benteng H1. Raja F8 dan benteng pukul pion di A7. Raja G8 dan pion E4. Pion pukul pion dan benteng ke petak H7 sudah mendominasi lajur atau baris ke-7. Dan tentu saja hitam semakin kesulitan. Kuda ke petak E6. Di sini sebenarnya gajah hitam bisa dipukul, tapi sayangnya kuda hitam juga mengancam gajah putih, sehingga di sini putih melakukan langkah gajah mundur ke petak D2. Benteng ancam gajah dan raja mendekat ke gajah untuk melindungi gajah. Pion pukul pion, pion pukul pion, dan gajah C6, benteng ancam kuda, dan kuda C5, benteng C7. Nah, di sini putih akan menemukan taktik kombinasi untuk membuat unggul secara materi, unggul yang cukup mutlak secara materi. Gajah mundur ke petak B7 dan jelas taktik kombinasi dimulai dengan benteng pukul kuda, benteng pukul benteng, dan benteng pukul gajah. Di sini jelas jadinya putih unggul 1 perwira, yaitu unggul 1 gajah. Dan pion hitam juga tertahan. Otomatis di sini hitam sudah pasti kalah, dan tepat di posisi seperti ini Grandmaster Vladimir Fedoshev memutuskan untuk menyerah karena sudah sulit memang di dalam situasi seperti ini. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.